Presentasi Institut Teknologi 10 November di Edufair, Semak Penabur, Gading, Serpong. Selamat siang, terima kasih sebelumnya. Diperkenalkan, saya Unggul Wasiwitono dari Institut Teknologi 10 November ITS, Surabaya, yang saat ini sebagai Kasubdit Admisi. Ya. Nah, kelihatannya ini Pak Iksan belum join ini, Bu. Saya lihat belum join, atau apakah bisa lanjut untuk presentasi? Langsung aja Pak Unggul. Baik, terima kasih. Silakan. Ya. Pak Unggul, monggo. Ya, mohon izin untuk share screen. Oke, ya mungkin dalam 40 menit ke depan saya akan mempresentasikan sekilas dan juga jalur penerimaan mahasiswa baru di ITS. Ya, oke, kalau di Jawa Barat gitu ya, nama ITS mungkin kurang terkenal karena di sana ada banyak sekali perguruan tinggi negeri gitu ya. Mungkin juga ada yang mengira kalau ITS itu Institut Teknologi Surabaya. Jadi yang benar adalah Institut Teknologi 10 November. Nah, jadi memang ada filosofinya di sini. Ya, kita semua tahu 10 November adalah kita peringati sebagai Hari Pahlawan, gitu ya. Nah, kalau menyebut sebagai Institut Teknologi Surabaya sebenarnya juga tidak salah karena nama itu juga sudah kita daftarkan di Kementerian Hukum, gitu ya. Jadi ITS sebenarnya nama sebenarnya adalah Institut Teknologi 10 November. Untuk lokasi sendiri di Surabaya, tepatnya di Surabaya Timur. Ya, di sini ini ada 3 kampus. Ya, kampus utama di Surabaya Timur ini di Sukolilo, kemudian ada di kampus di Manyar dan di Cokro Aminoto. Ya. Kampus ini seluas mungkin hampir 200 hektaran, ya cukup rindang di kota yang mungkin terkenal panas gitu ya, Surabaya, tapi nanti ada dia bisa buktikan kalau masuk kampus ITS ya lumayan sejuk karena masih bisa dilihat di sini masih banyak tumbuhannya gitu ya. Oke, kita lihat dulu aja ini video profil ya ITS. The world keeps evolving. The times keep changing. The new generation of technology. The new generation of information. They bring the future before us. Institut Teknologi 10 November. A place where the spirit of heroism underlies the new generation to research and innovate in technology. The University of Heroes, ITS. ITS is one of the best science and technology universities in Indonesia, which was founded by Dr. Angga in 1957. In every step, ITS focuses in advancing education, research, management, and community service. As an incorporated public university, ITS has been able to manage autonomously the policy of academics, organizations, finance, students' affairs, human resources, facilities, operational, and infrastructure. In the spirit of Indonesian heroes, during the battle in the 10th of November 1945, ITS always makes efforts to be the best in education, research, and community services
especially in the fields of industry and maritime. ITS also actively contributes to the nation development, and in the future, ITS will become an entrepreneurial university with world-class reputation. ITS has many achievements. Both national and international achievements prove that ITS keeps growing and gives the best contribution to the nation of Indonesia. ITS is a place for new hopes to grow. An ideal environment for the new generation to flourish in 3 strategic locations within the industrial city of Surabaya. As a smart eco-campus, ITS maintains harmony between technological advances and the sustainability of the surrounding ecosystem. ITS has 7 faculties with prospective scientific fields, including Scientics, INSIS, Vocation, Creatis, MarTech, Electics, SIFPlan, Interdisciplinary School. ITS is a space for the new generation who are hungry for knowledge because it provides a wide range of references in both physical and digital form. ITS makes it easier for the new generation to access information by providing flexible classes. ITS keeps moving forward in facing future challenges by providing the best facilities for the new generation's activities. The facilities support both spiritual and physical needs. ITS also provides research facilities in the ITS Science Technopark, including ICT and robotics, automotive, maritime, and creative industries. Therefore, the excellent generations from ITS will emerge and make history. ITS is a space for the new generation to express themselves. ITS is a place where the new generation learns new things and finds their purpose. ITS has become a place where the new generations that carry the future will be born. ITS is a campus of science and technology, which focuses on the research and innovation, presenting technology for prosperity. With the spirit of heroism, ITS brings the future before us. ITS, Advancing Humanity. Ya, yang tadi profil ITS. Lanjut ya. Nah, ini juga sering ditanyakan gitu ya dalam mencari perguruan tinggi untuk studi lanjut gitu ya, akreditasi. Sebagai salah satu perguruan tinggi teknik terbaik di Indonesia, kita sudah terakreditasi A ya oleh BANPT, Badan Akreditasi Nasional. Beberapa prodi juga sudah terakreditasi internasional ya, ada ABET, Accreditation Board for Engineering and
teknologi. Kita juga sertifikasi AUN ini ASEAN University Network QA Quality Assurance. Ya, untuk ranking banyak sekali perankingan gitu ya. Ini lebih detailnya ada QS, ada THE, Time Higher Education, ada Webometric, ada POICU, ada belum lama ini juga Rusia mengeluarkan perankingan gitu ya. Nah, ini ranking ITS tiap tahun dari tahun ke tahun gitu ya. Cukup ini ya, lumayan ini ada di seperti QS ini kita meningkat gitu ya dari 7 kemudian ke 6, kemudian Webometric ini juga kita selalu coba memperbaiki kualitas. Ini juga jadi di rankingan itu ada banyak sekali kategori ya, salah satunya di sini impact ranking ya, seberapa berimpact lah kontribusi kita ke masyarakat khususnya terkait dengan Sustainable Development Goal ya, pembangunan berkelanjutan. Untuk ini ITS peringkat 1 di Indonesia dan 64 di dunia. Kemudian untuk aspek internasionalisasi ini di GS ya, World University Ranking kita untuk aspek internasionalisasi, international student ratio kita nomor 1 ya, untuk faculty ratio kita nomor 2. Kemudian ini salah satu alasan kenapa perlu mempertimbangkan ITS untuk studi lanjut ya. Alumni ITS terkenal memiliki karakter yang positif. Jadi kita melakukan transfer study ke pengguna gitu ya. Nah, alumni ITS terkenal mandiri, punya etika yang baik dan mental yang kuat. Ini semua tidak terlepas dari pengembangan jiwa profesionalisme selama berkuliah di ITS. Jadi nanti kuliah di ITS itu adik-adik bukan cuma datang ke kelas, ikut perkuliahan, menyelesaikan mata kuliah gitu ya, tapi diharuskan selain menyelesaikan perkuliahan tadi, mata kuliahnya sudah selesai semua gitu ya, juga harus mengumpulkan namanya SKEM, Satuan Kredit Ekstrakurikuler Mahasiswa gitu ya. Ini ada minimum requirement-nya gitu. Nah, ini juga terbukti bahwa endurance, leadership, dan teamwork wisudawan ITS itu meningkat dibandingkan sewaktu mahasiswa baru. Jadi di ITS itu ada satu unit pengembangan karir dan kewirausahaan. Ya, ini di bawah Direktorat Kemahasiswaan yang menangani ini. Ya, mungkin lebih detailnya nanti bisa dilihat di halaman ini ya, karir.its.ac.id. Ini beberapa contoh alumni berprestasi. Saya ini Bu Risma, alumni ITS. Kemudian ada juga yang Prof. Muhammad Nuh dulu mantan Mendikbud gitu ya. Nah, ini yang belum lama ini dilantik sebagai direktur ya. Pertama ada juga yang Pak Dwi Sucipto yang saat ini Kepala SKK Migas yang sebelumnya Dirut Pertamina. Kemudian ada Pak Arif ya yang sebelumnya adalah Dirut PT Garuda. Nah, ini juga mungkin adik-adik sering juga lihat di layar kaca ya. Alumni-alumni. Nah, lebih detail lagi tentang kiprah alumni ITS, ini ada website alumniits.com. Nanti silahkan dilihat profil alumni ITS. Nah, untuk kegiatan mahasiswa sendiri sangat lengkap, gitu ya. Jadi adik-adik nanti kan harus mengumpulkan tadi SKEM tadi ya. Nah, terserah mau pilih mana ikut kegiatan yang mana sesuai minat, apakah keagamaan, seni, bela diri, organisasi, olahraga, atau bidang khusus gitu ya. Kita punya tim robotik yang sangat bagus sekali gitu ya. Atau juga yang suka entrepreneur gitu ya. Kita juga ada Technopreneurship Development Center. Nah, ini beberapa contoh saja dari prestasi ITS ya, mahasiswa ITS. Kita juara umum KRTI, Kontes Robot Indonesia ya, Kontes Robot Terbang Indonesia. Yang Kontes Robot Indonesia juga juara umum 2020 kemarin. Kemudian juga ini Sapu Angin ITS ya, ini adalah tim yang berlaga di kontes mobil hemat energi KMHE, kontes mobil hemat energi. Nah, kalau di level regional dan internasional itu di Shell Eco Marathon. Jadi kita hat-trick ke juara umum di 2019 dulu sebelum pandemi. Kita juga menyabet World Champion ya di London di Shell Eco Marathon. Kemudian untuk sebagai perguruan tinggi kita bukan hanya
pendidikan, tapi kita punya namanya Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian atau riset, dan pengabdian masyarakat. Ya, untuk peneliti kami ini dari lulusan dari perguruan tinggi terbaik dalam maupun luar negeri. Ya, kita juga dapat predikat sebagai salah satu kampus dengan manajemen inovasi terbaik di Indonesia. Ya, kita juga punya kolaborasi riset baik lembaga penelitian di luar maupun di dalam maupun di luar negeri. Ini contoh prestasi dosennya. Saat ini satu dosen ITS dipercaya untuk memimpin Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI). Ya, kemudian ini ada dosen muda ITS itu ya, penghargaan untuk machine learning. Sekarang trennya ya artificial intelligence, ya, deep learning, machine learning, dan sebagainya. Ini juga guru besar ITS masuk top 2%. Ini di bidang informatika, ya, computer science. Kalau di peringkat tadi, kalau kita lihat lebih detail lagi per sub itu ya, nah itu juga bisa dilihat untuk computer science kita juga punya ranking yang bagus. Ini salah satu karya inovatif ITS, yaitu sepeda motor listrik, ya, yang saat ini sudah diproduksi PT Wima, ya, Wika Industri Manufaktur. Ini cikal bakalnya dari ITS. Gesit ini dari Garasindo Electric Scooter ITS. Ya, sudah menghasilkan beberapa paten. Kemudian juga ini rancang bangun eksterior dan interior, ya, untuk LRT. Ini kerjasama dengan PT Inka, Industri Kereta Api. Trennya sekarang autonomous gitu ya, kita tidak mau ketinggalan, kita punya di sini e-car, ya, intelligent car. Kemudian kita juga punya iBoot, intelligent boot, ya, ini didesain khusus untuk search and rescue, nah, itu ya. Nah, untuk ini menjawab kondisi saat ini yang terkait dengan pandemi ini, kiprah ITS juga sudah banyak sekali. Ini salah satunya kolaborasi dengan Erlangga, ya, robot medical assistant ITS Erlangga yang kita namakan Raisa. Ini juga sudah diproduksi dan dikirim ke berbagai rumah sakit. Kemudian, ya, nanti sebagai mahasiswa ITS, adik-adik bisa punya pengalaman, ya, pertukaran mahasiswa ke negara lain. Ya, ini kita punya kerjasama itu baik dalam bentuk U2U, ya, antar universitas, atau dalam bentuk konsorsium seperti ini. Ya, ITS anggota dari AIC, Australia Indonesia Center. Ya, ini merupakan konsorsium 8 perguruan tinggi terbaik di Australia dan 7 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Ya, kita juga member ACNET EngTech, ASEAN China Network for Cooperation and Exchange, ya, among Engineering and Technology University. Ya, di Eropa kita juga punya. Ya, nah, student exchange nanti ada yang berbeasiswa, ada yang istilahnya partially funded, ya, biaya sebagian, umumnya nanti akomodasi di tempat sana dibiayai, tapi transportnya harus bayar. Nah, ini ada video sarana, itu ya, mungkin infrastruktur yang ada di ITS. Oh, enggak bisa diputar ini ya. Oke, mohon maaf. Ya. Nah, untuk ini biaya kuliah, gitu ya, namanya UKT karena kita perguruan tinggi negeri, ya, jadi sekali bayar aja 1 semester, gitu ya. Jadi ini ada kategorinya 1 sampai 9, dari 500.000 sampai 12,5 juta. Ya, ini semua disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Jadi kalau misalnya nanti diterima di ITS, daftar ulang, nah ada beberapa berkas, ya, yang perlu disubmit yang terkait dengan kemampuan orang tua. Nanti dievaluasi, oh berarti harus bayar UKT berapa. Untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN itu sampai maksimum 7,5. Kalau yang mandiri itu dari 7,5 sampai 12,5. Nah, itu juga banyak beasiswa nanti yang bisa didapat. Ya, beasiswanya dari mana? Dari perusahaan, dari yayasan, dari alumni, gitu ya. Total 48 miliar tahun lalu, ya, untuk 8.000 mahasiswa. Mahasiswa di ITS saat ini sekitar 21 ribuan, ya, berarti sepertiga lebih, gitu ya. Mahasiswanya mendapatkan beasiswa.
Oke, itu tadi ya kelas ITS ya, prestasinya apa saja, biaya kuliahnya berapa gitu. Nah, sekarang belajar apa di ITS? Dari namanya Institut Teknologi, tentunya terkait dengan sains dan teknologi. Ya, dari di video tadi juga sudah ada 7 fakultas dan 1 sekolah. Ya, sekolah interdisiplin manajemen. Ya. Nah, ini cuman untuk sekolah interdisiplin ini untuk pasca sarjana. Ya, untuk S2 dan S3. Tentunya adik-adik nanti lanjut ke S1 atau D4. Ya, sarjana terapan. Total ada 34 plus 8 prodi. Apa saja? Yang pertama adalah saintik. Ya, Fakultas Sains dan Analitika Data. Ya, ini ilmu ya, mungkin di perguruan tinggi lain namanya MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ini apa? Ilmu IPA murni gitu ya. Nah, ini ada 6 prodi yang bisa adik-adik pilih. Ada fisika, biologi, dan kimia, ini ada tanda bintang 1, tidak boleh buta warna. Ya, ini bukan hanya di ITS, di perguruan tinggi lain juga sama. Kemudian ada INSIS, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem. Ya, ini ada yang baru, prodi baru yang kita buat itu teknik pangan. Ini ya, baru 2021 ini kita buka. Ya. Kemudian, nah ini ada teknik mesin, ada tanda bintang 2 di sini ya. SNMPTN mengutamakan perempuan. Kemudian ada Siflen ya, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian. Ini ada 6 prodi juga ya. Salah satunya ini perencanaan wilayah kota. Di sini ada tanda bintang 3, bisa dari IPS. Cuman syaratnya nanti harus punya nilai UTBK Saintek, atau kalau mandiri bisa juga ikut TKA Saintek. Kemudian Fakultas Teknologi Kelautan Martek. Ya, ini ada 5 prodi dengan 1 prodi baru di 2020 ini, yaitu teknik lepas pantai. Ya, kemudian Elektrik, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Ini trennya saat ini ya, Industrial Revolution 4.0 ya. Informatika ini selalu peminatnya paling banyak. Ya, jumlahnya selalu paling banyak, teknik informatika. Kemudian adik-adik yang punya bakat seni, ya suka gambar, bisa juga pilih nih prodi desain. Kita ada 3 prodi desain ya, desain produk industri, desain interior, desain komunikasi visual. Ini juga tanda bintang 3 bisa dari IPS. Untuk yang desain produk ini melalui jalur SNMPTN bisa, cuman yang DKV sama desain interior ini jalurnya SBMPTN atau mandiri dengan nilai UTBK atau TKA Saintek. Kemudian untuk yang manajemen bisnis dan studi pembangunan, ini mensyaratkannya malah UTBK atau TKA-nya Soshum. Jadi kalau siswa IPA yang mau lanjut ke studi pembangunan atau manajemen bisnis, ya bisa lewat jalur SBMPTN dengan ikut UTBK atau TKA-nya Soshum. Ya. Kemudian terakhir fakultas vokasi, ya ini bedanya apa sih vokasi dengan yang enggak gitu ya. Kalau vokasi ini nanti lebih banyak prakteknya, teorinya lebih sedikit gitu ya. Kalau yang reguler yang bukan vokasi, yaitu teorinya yang banyak. Ya, ini ada 8 prodi ya. Ini ada 2 prodi ini, yang ini di bawah Departemen Teknik Mesin Industri, kalau yang ini di bawah Teknik Infrastruktur Sipil. Nah, ini kemudian 4 lainnya, ya. Ada juga statistika bisnis ini di Fakultas Vokasi. Ya, ini 34 plus 8 prodi. Ya. Nah, ada juga kita punya program sarjana kelas internasional atau International Undergraduate Program. Yang membedakan apa ini dengan yang tadi, ini bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Nah, kalau yang mahasiswa reguler itu punya kesempatan untuk ikut exchange ya, tapi kalau mahasiswa di program ini wajib mengikuti international exposure, nanti bisa milih mau student exchange atau sub program atau joint degree. Nah, cuman untuk joint degree ini belum semua prodi punya, jadi cuma prodi-prodi tertentu saja. Ya, nah karena pengantarnya bahasa Inggris, nanti untuk persyaratan seleksi masuknya juga
perlu sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Nah, untuk biaya juga berbeda. Jadi ini SPP-nya per semesternya 25 juta, plus ada SPI yang dibayarkan di awal waktu daftar ulang sekali saja. Ini program studi yang punya IUP, gitu ya. Saat ini ada 17 prodi. Nah, untuk yang tanda bintang ini juga punya menawarkan joint degree untuk international exposure-nya. Ini contoh mitranya, gitu ya. Ada yang di Eropa, ada yang dari Australia, gitu ya. Atau mungkin kalau Mbak mau jauh-jauh nih, misalnya ada di Malaysia. Oke, itu tadi prodi-prodi yang bisa adik-adik pilih, gitu ya. Nah, sekarang jalur masuknya, penerimaan mahasiswanya gimana? Penerimaan mahasiswanya, karena kita PTN gitu ya, mengikuti SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Nah, mandirinya kita namanya SKMP, ya, Seleksi Kemitraan Mandiri dan Prestasi. Untuk SNMPTN, kita semua tahu, nanti dari nilai rapor, gitu ya, ketentuannya nanti dari LTMPT. Selain nilai rapor, nanti kita juga jadi prestasi ini nanti bisa diakui, bisa menambah poin ke nilai rapor. Jadi bisa jadi si A itu nilai rapornya lebih bagus daripada si B, gitu ya. Tapi si B punya pernah juara lomba karya ilmiah misalnya, ya levelnya nasional atau internasional, gitu ya. Nah, itu nanti bisa dengan tambahan poin dari prestasi ini, secara hasil akhirnya nanti lebih bagus daripada si A. Kemudian kalau untuk SBMPTN nanti menggunakan nilai UTBK. Nah, SNMPTN dan SBMPTN ini dikelola oleh LTMPT, ya, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nanti biasanya akhir Desember atau awal Januari, gitu ya. Kalau dulu biasanya akhir Desember. Kemudian tahun 2021 ini sekitar Januarian melakukan press conference, gitu ya, tentang teknis pelaksanaan SNMPTN maupun UTBK maupun SBMPTN. Ya, nanti kita lihat aja akhir Desember atau awal Januari. Untuk mandirinya tadi ada kan SKMP, ada 3 di sini kemitraan, yaitu bagi utusan instansi mitra yang sudah mempunyai nota kesepahaman dengan ITS. Kalau mandiri ini untuk umum, ya kalau prestasi ini untuk umum juga, tapi bagi yang mempunyai prestasi luar biasa. Jadi ada kewajiban untuk upload sertifikat prestasi ini nanti untuk yang jalur prestasi. Nah, untuk prestasi ini juga menerima pendaftar dengan KIPK. Nah, ini untuk program sarjana terapan nanti ada 3 ya juga, prestasi, reguler, dan mandiri, gitu ya. Nah, untuk prestasi ini juga sama, diperuntukkan bagi siswa yang mempunyai prestasi luar biasa. Jadwalnya ini hampir bersamaan dengan SNMPTN. Ini juga untuk prestasi dan reguler kita menerima pendaftar dengan KIPK. Ya, cuma saja kita mengikuti aturan dari KIPK Kemendikbud. Nah, semua proses pendaftaran itu dilakukan secara online, ya, melalui laman ini. Ada kemungkinan untuk tahun depan ada perubahan, kita sedang lakukan penyempurnaan, ya, sistem admisi begitu, ya, untuk menjawab tantangan teknologi yang semakin maju, ya. Sekarang semuanya menggunakan gadget, ya, Android base, gitu ya. Kita coba sempurnakan, ya. Mungkin nanti akan ada update tentang laman pendaftaran, tapi prinsipnya semua dilakukan secara online, ya. Syaratannya untuk mandiri itu nanti pakai nilai UTBK atau TKITS, menggunakan rapor dan juga prestasi, ya. Plus ada deskripsi diri. Apa itu deskripsi diri? Ini semacam motivation letter. Ya, jadi adik-adik perlu menulis, nanti menceritakan, tidak perlu panjang-panjang, gitu ya. Kelebihan dirinya apa, ya, keaktifan di masyarakat, kalau nanti keterima di ITS mau ngapain, setelah lulus dari ITS, ya, mau ngapain, seperti itu. Itu deskripsi diri. Kemudian juga perlu mengunggah portofolio bagi pendaftar prodi desain. Ya, ini juga berlaku untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN.
Kemudian untuk kelas internasional ada tambahan yaitu tadi sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Ya, itu tadi sekilas ITS, prodi-prodinya gitu ya. Terus jalur penerimaan mahasiswa barunya. Nah, kan ini kita ada hotline ya, dan juga admisi atau juga media sosial ya, silahkan di-follow gitu ya. Oke, ya, semoga ITS menjadi PTN pilihan terbaik adik-adik semua. Nah, sebelum saya kembalikan ke moderator ini, kita sudah buat ini virtual tour gitu ya. Untuk saat ini mungkin tidak bisa berkunjung ke ITS. Ini kita buat virtual tour. Nah, ini bisa dilihat seperti kampus ITS itu ya, masih hijau gitu. Nah, ini ada research center, ini menara sains gitu ya. Ini pintu gerbang utama di sini. Kalau pusat Surabaya di pusat kotanya, pusat sebelah barat sana. Nah, lebih detail kita lihat dari area view lebih tinggi gitu ya. Area selatan ini asrama di sini. Kemudian, nah ini bundaran ITS tadi, pintu gerbang utama. Ke arah sana ini pusat kota Surabaya. Ini kampus Manyar, kampus Cokro Aminoto. Ya, kalau kita muter ke arah utara, dari barat ke utara, nah kita bisa lihat di sini ini jembatan Suramadu ya. Ikonnya yang menghubungkan Pulau Madura dan Surabaya. Nanti juga untuk selain asrama, kos-kosan banyak di sekitar ITS juga ada apartemen ya, sudah mulai banyak sekali ini seperti ini apartemen, kemudian di sini ya memang terjangkau untuk akomodasi ya, itu juga terjangkau tergantung fasilitas tentunya. Nah, nanti juga bisa ini misalnya berkunjung mau ke area selatan. Ya. Oke, ini nah ini bisa langsung nanti ke masing-masing departemen. Ya, departemen bisa dikunjungi masuk gitu ya. Nanti profil departemennya seperti apa bisa dikunjungi juga. Oke, ya demikian. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Apakah suara saya terdengar? Kayaknya ada masalah internet saya. Halo, cek. Baik, mohon maaf saya terlempar. Terima kasih banyak untuk Bapak Unggul, luar biasa. Sangat jelas sekali penjelasan yang diberikan Bapak. Apakah suara saya sudah terdengar? Bapak, Ibu, dan anak-anak? Terdengar, Bu. Ibu. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi dan luar biasa penjelasannya. Selamat datang Pak Iksan. Ya, tadi saya belum melihat karena sudah dimulai ya. Kemudian Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru, dan mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada Bapak Unggul atau mungkin Pak Iksan di sini sudah hadir. Apakah sudah ada? Silakan. Sepertinya cukup jelas sekali ya penjelasannya dari Bapak. Oke, ada pertanyaan ini dari Abigail. Mungkin bisa disampaikan. Oke, pertanyaannya seperti ini, apakah bisa terdengar suara saya? Bisa, Bu. Bapak Ibu. Baik, pertanyaan dari Abigail, kelas 11 MIPA 5. Apakah untuk program desain komunikasi visual, selain menyiapkan portofolio,
ada tes keterampilan menggambarnya lagi, Pak. Terima kasih. Monggo, Baik, silakan. ya. Jadi Mungkin portofolio itu ya tesnya itu tidak ada lagi. Jadi waktu nanti untuk yang SNMPTN dan SBMPTN mengikuti ketentuan dari LTMPT. Kalau yang mandiri itu nanti kita jadwalkan di hari tertentu, begitu ya. Setelah pendaftaran tutup, ya nanti ada kita jadwalkan 1 hari. Nanti soal kita kondisi pandemi ini ya, selama online, soal kita buka jam 8, kemudian dikasih kesempatan untuk menyelesaikan soal gambar gitu, sampai jam 12 nanti diupload, kayak gitu. baik, terima kasih. Apakah sudah menjawab, Abigail? Mungkin yang lainnya, silakan. Masih ada pertanyaan yang lain? Ya, mungkin boleh dibacakan atau di-share di sini ke chat. Ya. Ini Pak, ada pertanyaan dari Randy kelas 11 MIPA 2. Berdasarkan data tahun lalu, berapa kira-kira nilai minimal untuk masuknya? Oke. Ya. Jadi tidak ada nilai minimal. Ya. Jadi nggak ada karena sistemnya adalah kuota. Jadi selama kuotanya masih ada, ya udah diambil nilai bawahnya. Kayak gitu. Jadi passing grade itu enggak ada. Yang mengeluarkan passing grade itu bimbingan belajar biasanya. Ya. Jadi kalau ini sistemnya semua PTN sistemnya adalah kuota. Jadi misalnya jalur SNMPTN pun juga begitu. Ya, di ranking itu selama masih ada kuotanya ya ambil nilai di bawahnya gitu. Dan nilai UTBK itu kalau kemarin tiap tahun juga berubah-ubah. Bisa jadi tahun ini nilai 600 masuk, ya. Bisa jadi besok 590. Tahun depannya ya kembali lagi naik kayak gitu. Tergantung dari penilaian dan juga ini apa istilahnya peminat, jumlah peminat. Ya, bisa jadi seperti case ini karena ada informasi yang beredar dari ini ya. Peminat di jurusan X itu kurang nilai sekian. Wah, terus banyak yang pengen milih ke situ, ya kan? Malah waktu itu peminatnya banyak, nilainya bagus-bagus. Nah, itu. Jadi tidak ada nilai minimum. Semuanya berdasarkan kuota. Selama kuota masih ada, akan diambilkan dari skor di bawah, kayak gitu. Jadi persiapkan diri aja sebaik-baiknya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Keisha, 11 MIPA 2. Apakah jurusan DKV melihat dari nilai raport dan beasiswa apa saja yang disediakan apabila jurusan yang dipilih itu DKV? Oke, ya. Jadi untuk DKV tadi, jadi seleksinya itu bukan hanya dari nilai raport saja. Kalau jalur SNMPTN itu dari nilai raport, ya kan? Kalau jalur SBMPTN dari UTBK. Kalau mandiri dari UTBK plus nilai raport juga diperhatikan gitu ya. Ditambah ya nilai portofolio. Nah, ini juga nilai portofolio ini porsinya juga banyak. Ya, karena untuk DKV ini juga apa istilahnya kemampuan seni lah, bakat seninya itu juga bisa dilihat. Bisa jadi si A itu nilai nilai UTBK-nya itu bagus dibanding si B. Tapi si B ini bakat seninya tinggi sehingga nilai portofolionya juga tinggi. Nah, itu bisa yang diterima si B bukan si A. Walaupun nilai UTBK si A lebih bagus kayak gitu. Karena untuk yang prodi desain untuk penilaian ada tambahan portofolio. Kemudian untuk beasiswa apa aja yang bisa didapat semua sama. Ya, mahasiswa ITS semua bisa apply beasiswa, itu ya, tidak dibatasi untuk ini gitu ya. Tergantung dari pemberi beasiswanya. Ya, kalau pemberi misalnya ada
kapan itu saya nggak menyebut perusahaan ya, ada satu perusahaan itu mensyaratkan hanya bagi mahasiswa di departemen ini dan ini dan ini gitu. Ya, asalkan pemberi beasiswa itu membebaskan bisa dari mana saja bisa apply. Ya, gitu. Besarnya pun macam-macam. Ya, ada yang beasiswa itu untuk bantuan tadi uang kuliah, UKT, ada yang dengan biaya hidup juga ada juga yang untuk bantuan tugas akhir itu juga ada. Ya, itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Jessie, kelas 12 MIPA 1. Kalau belajar teknik informatika, nanti belajarnya akan belajar secara general dahulu, lalu akan memilih apa yang difokuskan, seperti web developer dan lain-lain, atau akan memilih langsung? Ya, jadi nanti semuanya ini. Jadi kalau di tahun pertama itu nanti basic, ya basic mata kuliah umum. Bisa bilang itu masih mengulang SMA lah. Kalau tahun pertama itu nanti ada fisika, kimia, matematika, gitu ya. Kemudian juga ada Pancasila, bahasa Indonesia, itu tahun-tahun pertama seperti itu. Baru nanti masuk tahun kedua itu sudah core di departemennya. Kalau yang teknik mesin ya nanti bidang teknik mesin, bidang informatika secara umum. Kemudian baru nanti di tahun terakhir biasanya gitu ya, itu milih mau spesialisasinya di mana. Kalau informatika nanti misalnya web developer ya, atau mungkin ke keamanan itu, atau mungkin ke yang lainnya kayak gitu. Ya, ada nanti spesifik, nanti biasanya spesialisasi itu di tahun terakhir. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Dadi. Untuk biaya kos atau asrama dan biaya hidup saat kuliahnya kira-kira berapa ya? Oke, untuk biaya kos sama bervariasi ya, kos-kosan tergantung fasilitas ya. Kalau mungkin dari sekitar 500.000 sampai yang 2 juta juga ada ya. Kalau ada AC-nya atau mesti pergi di apartemen gitu kan, bervariasi. Kalau untuk makan sehari-hari ya dari yang 7.000 ada, 10.000 ada ya, tergantung gaya hidup ya, kayak gitu. Kemudian apalagi tadi? Untuk biaya hidup saya kira dibanding Jakarta jauh lah, ya jauh. Di Surabaya itu, apalagi Surabaya bukan di pusat kota, ya Surabaya itu kita di Surabaya Timur, di pinggiran lah kayak gitu, jadi terjangkau. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Untuk saat ini sih belum ada pertanyaan lagi, jadi mungkin ditunggu sebentar kali ya. Oke. Baik, mungkin dari Bapak Ibu orang tua atau dari peserta dari luar. Ini ada dari SMA Negeri ya, SMA Negeri dari sekitar Gading Serpong. Ternyata banyak sekali yang mengikuti Bapak ya. Mungkin teman-teman silakan yang mau bertanya. Ini kesempatan yang luar biasa saat EduFair ini. Mungkin bisa bertanya dengan Pak Unggul atau Pak Iksan di sini ada. Silakan. Tadi mungkin yang baru join belum begitu jelas. Silakan bertanya. Yuk, jangan malu-malu ya. Pak Unggul, saya mau bertanya tentang jalur mandiri, Pak. Tadi disebutkan jalur mandiri itu dari nilai UTBK dan nilai rapor. Nah, lalu kalau misalnya anak tersebut tidak mengikuti UTBK, bagaimana ya Pak ya? Ya, kalau tidak mengikuti UTBK, nanti di ITS bisa ikut TKA. Jadi kan UTBK atau TKA. Nah, gitu. Itu tes sih berarti ya Pak ya? Ya, ada tes. Ya. Nah. Terus kalau nilai rapor itu pasti ya Pak ya? Iya, iya. Dimasukkan. Jadi dimasukkan. Yang merupakan syarat untuk bisa masuk itu adalah
nilai tes TKA atau nilai UTBK itu bisa digunakan. Ya. Tapi kalau misalnya, aduh nilai UTBK-nya kayaknya nggak yakin nih, terus kayak gitu mau dites ulang deh, itu juga bisa ya Pak ya? Itu berarti Bisa pilihan. juga, bisa. Ya. Dan yang udah pasti nilai rapor. Iya, benar. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Oke, ada yang lain? Ya, silakan kalau ada yang lain. Ya, ini ada dari sekolah SMA Negeri 19 Tangerang nih, di sini ada. Terima kasih sudah hadir, orang tua murid semuanya yang sudah yang kurang jelas bisa disampaikan. Ya, kalau misalnya mau secara live, silakan chat ke panitia, ya, bisa dengan Vincent, kemudian dengan Caroline, atau mungkin dengan saya. Atau mungkin langsung ya, mau beliaunya, boleh. Monggo. Kita manfaatkan waktunya dengan baik. Ya, luar biasa ya, kita tadi bisa jalan-jalan ya secara virtual ya. Jadi kita punya gambaran seperti apa sih kampus ITS itu ya. Karena tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Bapak Unggul. Mungkin teman-teman yang baru hadir, boleh silakan bertanya. Pak Unggul, boleh ditampilkan lagi Pak websitenya ITS, nomor telepon. Oke, baik. Saya tampilkan lagi. Ya, ini mungkin saat ini masih belum kepikiran itu ya. Silahkan nanti bisa kita punya hotline ya. Tapi mohon ya pada jam kerja gitu ya. Ini WA, by WA aja bisa. Kemudian untuk by email juga bisa, admisi@its.ac.id. Ya, atau terkait dengan ini informasi penerimaan mahasiswa baru bisa di ini www.its.ac.id/calon mahasiswa. Ya, sebagai informasi juga nanti sekitar bulan Desember, jadi punya event ya namanya Inilu ITS gitu ya. Ini di websitenya inilu.its.ac.id. Nanti salah satunya adalah open campus ya. Kita juga mau ada ini one day lecture. Jadi nanti adik-adik mau bisa merasakan kuliah ya dalam sehari gitu ya. Nanti bisa kira-kira nanti saya kok mau pengen ke teknik kimia gitu ya. Nah, coba nanti kita akan adakan kuliah di teknik kimia selama 1 hari. Jadi biar bisa ikut merasakan dan jangan sampai salah pilih gitu ya. Jadi karena khususnya teknik kimia, dari namanya teknik kimia, tapi ternyata nanti yang dipelajari banyaknya juga ada fisikanya gitu ya. Ada pertanyaan lagi?